Semoga semua hidup berbahagia. Sahabat meditasi dimanapun berada, saya Pak Mertade dari Denpasar, Bali akan mengajak kawan-kawan berlatih untuk menguatkan pikiran harmonisnya, khususnya cinta kasihnya, agar pikiran harmonis yang kita miliki bisa lembut, tidak tegang, tidak benci, yang harus menghadapi, seperti kita ketahui, keadaan dunia saat ini dalam tanda petik sangat mengkhawatirkan, karena kemanapun kita pergi harus hati-hati dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Kekhawatiran selalu menyertai kita, ketakutan dalam arti kebencian di mana-mana muncul, bukan hanya karena keadaan dunia mungkin menegangkan, tapi karena adanya COVID-19 ini menimbulkan banyak kekhawatiran. Sedangkan kita dalam arti yang baik harus tetap optimis menjalankan hidup, harus tetap menjalankan tugas kita sehari-hari, baik sebagai perumah tangga, mungkin punya tugas tertentu di masyarakat. Hari ini sebelum saya mulai, tentu saja saya ingin mengucapkan selamat tahun baru Imlek kepada sahabat meditasi semuanya yang merayakan, dan juga kawan-kawan yang merayakan Valentine Day. Semuanya ini berdekatan, boleh dikatakan seperti hari kasih sayang ya, karena Imlek juga kadang-kadang beberapa orang mengatakan tahun baru Chinese, tapi di dalamnya juga merayakan kasih sayang kepada keluarga, terutama kepada orang tua kita, rasa hormat, kasih sayang kepada lingkungan. Dan sedangkan dari dunia barat, Valentine Days juga adalah harinya cinta kasih. Saya ingin mengajak sahabat meditasi untuk bermeditasi mengembangkan cinta kasihnya. Kita tahu kita sering berlatih di Bali Usada ini adalah pikiran harmonis yang kita kuatkan, yang kita gunakan untuk menghadapi kehidupan sehari-hari, sehingga badan kita menjadi lebih sehat. Kalau kita mempunyai problem atau penyakit di badan, dengan pikiran harmonis bisa lebih membantu untuk menghadapi problem itu, untuk menyembuhkan. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari kita banyak mempunyai ketegangan-ketegangan dalam hidup yang harus kita hadapi, mungkin sebagai perumah tangga, atau katakan bertugas untuk negara, atau pengabdian masyarakat seperti umpamanya para dokter, perawat,
kekhawatiran muncul di mana-mana, kadang-kadang dalam tanda kutip ketakutan. Dengan pikiran yang harmonis ditambah dengan cinta kasih, mudah-mudahan lebih kuat untuk menghadapi. Kalaupun kita mempunyai problem-problem trauma, dengan pikiran harmonis yang penuh cinta kasih, lebih kuat menghadapi. Saya ingin mengajak kawan-kawan melakukan meditasi cinta kasih untuk kehidupan sehari-hari yang sangat kita perlukan untuk menghadapi pandemi 19 sekarang ini, dan tentu saja untuk menghadapi, mudah-mudahan di tahun 2021 ini cepat pandeminya berlalu, tapi dalam menghadapi hal ini banyak kebencian, kekhawatiran, kemarahan, ketakutan yang harus kita hadapi. Nah, untuk itu perlu sekali memiliki cinta kasih. Saya yakin kawan-kawan yang mendengarkan siaran ini dan sebentar lagi akan bermeditasi bersama sudah tahu cara melakukan meditasi cinta kasih. Tapi saya ingin mengajak mengulang sebentar lagi supaya ketika melakukan dapat menghasilkan yang terbaik. Karena kalau pikiran harmonis kita muncul dan cinta kasih kita kuat, pikiran harmonis itu dapat bekerja dengan tenang seimbang di dalam kedamaian. Karena kita mempunyai 3 sifat dari cinta kasih itu. Cinta kasih yang pertama adalah rasa damai. Tidak ada kebencian ketika kita menghadapi suasana apapun. Jadi tidak muncul rasa benci. Ini cinta kasih universal. Pada umumnya ketika kita melatih meditasi kesehatan kita sering menggunakan semoga semua hidup berbahagia. Ini universal. Tapi ketika kita melihat orang lain menderita, kita ingin menolong. Ini kasih sayang, ini juga cinta kasih yang sifatnya ingin menolong ketika orang dalam keadaan susah. Nah, tentu saja dalam praktek kita di tubuh kita ketika mengalami kesehatan, 3-tiganya ini juga muncul. Yaitu yang ketiga, yaitu rasa cinta kasih, rasa enak yang muncul ketika melihat orang lain sukses, orang lain bahagia. Jadi cinta kasih itu ada 3. Dia bergantian muncul dengan cepat. Kadang-kadang tentu saja bisa 1 saja muncul, tapi kadang-kadang 2, 1 dengan 2 muncul dan seterusnya. Umpamanya ketika kita bermeditasi, kita mengucapkan semoga semua hidup berbahagia, supaya rasa damai, rasa enak itu muncul di pikiran kita, di badan kita, sehingga metabolisme kita itu menjadi bagus. Ketika kita merasakan badan kita, kalau dia ada sakit, kita ingin sembuh dengan tenang seimbang, menyadari sympathetic love, cinta kasih yang sering disebut kasih sayang itu muncul, dilatih bertambah kuat melalui badan kita. Tentu saja ketika melihat orang lain susah, kita ingin menolong. Ada orang lain yang memerlukan bantuan, kita menolong supaya dia tidak susah, supaya dia tidak sakit. Itu sympathetic love. Di badan juga demikian.
ketika kita sakit, kita sadari dengan tenang, seimbang, penuh kasih sayang, kita latih ototnya. Makanya 3 cinta kasih ini sebetulnya ketika kita merasakan menyadari badan, ototnya sudah mulai dilatih. Kadang-kadang muncul kegiuran di badan kita. Kita rasakan dengan lembut, dengan bahagia. Yang namanya empathy love. Ikut gembira melihat orang lain sukses. Nah, cinta kasih ini kita lakukan. Perlu dilatih karena tidak semua orang ketika lahir cinta kasihnya kuat. Apalagi dalam keadaan dunia yang banyak menegangkan, banyak permusuhan, di mana-mana banyak bahaya. Yang banyak kita latih adalah kekhawatiran, kebencian kita. Lawannya cinta kasih. Nah, ketika kita ingin mengembangkan cinta kasih, perlu sekali dilatih. Bapak dan Ibu tentu saja sudah banyak melatih, karena semua agama mengajarkan cinta kasih dengan caranya tersendiri, tapi tujuannya adalah kelembutan, kebaikan, cinta kasih. Nah, di dalam meditasi untuk kesehatan, cinta kasih itu kita banyak difokuskan ke badan. Nah, ketika kita melatih cinta kasih untuk menyehatkan badan, otomatis kemampuan otot pikiran cinta kasih kita itu akan kuat. Yang tentu saja nanti dikombinasikan dengan pikiran harmonis, dia sangat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk itu mari kita mulai. Kita akan melatih cinta kasih kita di tahun baru Imlek ini, lalu di hari Valentine, mengembangkan cinta kasih untuk diri kita. Kita harus punya cinta kasih. Kalau di dalam diri kita sendiri tidak punya cinta kasih, akan sulit menyayangi orang lain. Jadi kita pun harus sayang pada diri kita, sehingga kita bisa sehat, lembut. Lalu kita bisa lebih mudah mempraktekkan menyayangi orang lain. Karena kita mengerti bahwa kita ingin bahagia, orang lain pun ingin bahagia seperti kita. Sehingga rasa benci akan berkurang kepada orang lain, lingkungan kita. Lalu rasa simpati, kalau orang susah kita ingin membantu supaya dia bahagia. Dan iri, dalam hal membanding-bandingkan yang buruk, yang iri pun berkurang karena kita ikut berbahagia kalau melihat orang lain sukses seperti itu. Nah, mari silakan mengambil sikap duduk bermeditasi sambil berlatih. Nanti saya akan jelaskan tujuan kita berlatih. Meditasi cinta kasih untuk kehidupan sehari-hari. Duduklah dengan rileks seperti biasa. Badan yang rileks sebetulnya sudah mulai dipenuhi oleh kelembutan, oleh energi cinta kasih. Punggungnya tegak, telapak tangan kiri di bawah telapak tangan kanan, ibu jarinya bertemu, lidah menyentuh langit-langit di mulut kita, pejamkan mata. Rilekskan badan kita dengan cara rasakan kepala dan leher dengan lembut. Begitu kita merasakan kepala dan leher kita dengan lembut, kita mulai melatih otot cinta kasih kita. Bahu kanan dan lengan kanan dirasakan dengan lembut.
Bahu kiri dengan lengan kiri dirasakan dengan lembut. Dada, perut, dan organ kelamin dirasakan dengan lembut. Kaki kanan dirasakan dengan lembut. Kaki kiri dirasakan dengan lembut. Pantat dan punggung kita dirasakan dengan lembut. Nah, kalau sudah seluruh badan rileks, lembut, kita mulai. Marilah kita bermeditasi untuk melatih pikiran kita agar harmonis, penuh cinta kasih, untuk menyehatkan badan kita, melepaskan reaksi buruk dari memori. Silakan dimulai dulu. Seperti biasa, berdoa sesuai keyakinan agama kita masing-masing dalam hati. Munculkan rasa enak yang baik di dalam dada. Dengan mengucapkan semoga saya berbahagia, untuk mulai mengembangkan cinta kasih di dalam dada kita. Berdoa, mulai. Seperti biasa, kita mulai dulu. Munculkan cinta kasih kita secara universal kedua belas arah. Setelah itu munculkan pikiran harmonis kita 5 menit sebelum kita melakukan meditasi cinta kasih untuk kehidupan sehari-hari. Dari dalam dada dirasakan ke seluruh badan. Dengan lembut ucapkan dalam hati, semoga semua hidup berbahagia. Dari dada, sadari rumah kita, pancarkan cinta kasih kita seluas rumah kita. Semoga semua hidup berbahagia. Dari dalam dada, di luar rumah kita. Semoga semua hidup berbahagia. Terus lanjutkan ke 12 arah. Ingat, di arah nomor 12 diam sedikit agak lama. Setelah itu sadari nafas sebentar, munculkan pikiran harmonis. Nanti kalau sudah tenang, hari ini khusus kita akan melatih meditasi cinta kasih untuk kehidupan sehari-hari. Setelah 5 menit hingga munculnya pikiran harmonis. Meditasi diteruskan.
Kalau sudah di arah nomor 12, sudah tenang, semoga semua hidup berbahagia. Lalu lanjutkan. Sadari nafas kita. Keluar dan masuk di dalam hidung atau di atas bibir kita. Agar pikiran kita tajam, kuat untuk dilatih cinta kasih, tidak perlu diajak bekerja untuk menyadari perubahan. Jadi pikiran kita cukup hanya menyadari nafas. Dengan lembut, ketika nafas masuk, sadar dia masuk. Ketika nafas keluar, sadar dia keluar. Tugas kita hanya menyadari nafas. Sehingga konsentrasi kita bertambah kuat, kesadaran kita bertambah kuat. Sebelum nanti kita ajak untuk mengembangkan cinta kasih kita. Silakan lakukan 1-2 menit menyadari nafas keluar dan masuk agar konsentrasi kita bertambah kuat. Meditasi diteruskan. Terus sadari nafas masuk tahu, nafas keluar tahu, sadari terus sambil mendengarkan penjelasan saya. Melakukan meditasi cinta kasih manfaatnya sangat banyak. Kita tahu ketika cinta kasih muncul di pikiran kita, di otak kita, di sistem hormon hipotalamus kita, akan banyak memproduksi hormon cinta kasih, oksitosin, yang beredar di seluruh badan kita. Hormon pertumbuhan untuk kesehatan. Makanya kalau orang yang rileks, penuh cinta kasih, wajahnya cerah, badannya mudah sehat. Ketika kita melakukan meditasi cinta kasih, nanti di dalam dada, jantung kita, darah kita, sistem peredaran darah kita akan baik sekali. Karena getaran pikiran kita nanti akan muncul di dalam dada kita. Cinta kasih, energi cinta kasih kita itu akan beredar ke seluruh badan melalui darah, melalui aliran energi meridian, sungai besar di tubuh kita, melalui getaran pusat energi dada kita, cakra kita, ke seluruh badan. Ketika dia bergetar di landasan pikiran, melalui landasan badan juga dia menyebar ke seluruh badan energi cinta kasih kita. Jadi begitu kita mengucapkan cinta kasih nanti di dalam dada, otomatis dia akan beredar sendirinya ke seluruh badan. Energi cinta kasih. Nah, kita mulainya untuk diri kita sendiri dulu, di dalam badan kita. Letakkan pikiran kita di dalam dada.
Dengan lembut, ucapkan dalam hati. Semoga saya berbahagia. Ucapkan dengan lembut berkali-kali, semoga saya berbahagia. Munculkan rasa enak yang baik di dalam dada kita. Aman dan selamat. Orang itu bahagia kalau dia merasa aman, selamat, sehat, sejahtera. Orang itu bahagia kalau dia sehat, berkecukupan, sadar, bijaksana. Ketika dia menghadapi kehidupan ini dengan tenang, seimbang, semua dapat dilakukan dengan tenang, dengan baik. Semoga saya terus dapat mengembangkan kebahagiaan yang sudah saya miliki. Diulang-ulang. Semoga saya berbahagia di dalam dada. Semoga saya berbahagia. Semoga saya berbahagia. Semoga saya berbahagia. Kalau sudah cukup, sekarang hadirkan keluarga kita di dalam dada kita. Kita masih membuat energi cinta kasih di dalam diri kita sendiri. Ucapkan dengan lembut, semoga semua keluarga saya berbahagia. Hadirkan ayah dan ibu kita di dalam dada kita. Mungkin suami atau istri kita, anak-anak, saudara dekat yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Hadirkan di dalam dada kita dengan harapan kita ingin berbahagia, mereka pun semua ingin berbahagia. Dengan rasa enak yang baik di dalam dada, ucapkan semoga ibu berbahagia, semoga ayah berbahagia, keluarga dekat kita. Kalau kita lakukan dengan khusyuk, pikiran sadar, setengah sadar di bawah sadar kita itu akan merekam kuat sekali cinta kasih. Persoalannya dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kita ada problem dengan keluarga, kita bicarakan, kita selesaikan. Tapi di bawah sadar, setengah sadar, isi yang baik-baik dengan keluarga. Karena mereka kita jumpai setiap hari. Sehingga ketika kita ketemu, suasana rumah menjadi baik. Semoga semua keluarga saya berbahagia. Silakan sesuaikan dengan keperluan masing-masing satu persatu di dalam dada.
Kalau sudah cukup, sekarang masih di dalam dada. Hadirkan orang yang ingin kita berikan cinta kasih, hadirkan di dalam dada kita. Sehingga energi cinta kasih yang muncul masih untuk badan kita sendiri. Semoga semua sahabat saya berbahagia. Pilih 5 orang sahabat. Si A berbahagia, si B berbahagia, si C berbahagia, sahabat kita di dalam dada. Pilih 5 sahabat, diulang-ulang sehingga menimbulkan rasa enak yang baik di dalam dada kita, menguatkan memori kita tentang mereka yang baik-baik. Jangan memilih hanya satu orang yang menimbulkan nafsu badan, tidak boleh. Nanti kemelekatan muncul. Pilih 5. Sahabat saya A berbahagia, sahabat saya B berbahagia. Diulang-ulang. Kalau sudah cukup, 5 orang sahabat diulang-ulang, rasa enak di dada muncul. Sekarang pilih orang yang netral. Orang yang sering kita jumpai, bukan sahabat, bukan musuh kita, bukan keluarga kita. Semoga semua orang netral berbahagia. Mungkin pedagang di pasar yang kita sering jumpai, pedagang bensin, penyiar televisi, hadirkan mereka di dalam dada kita. Pilih 3 orang, diulang-ulang. Sehingga menimbulkan rasa enak yang baik di dalam dada kita. Lalu lanjutkan kalau sudah cukup. Yang nomor 5, orang bermasalah dengan kita. Semoga semua orang bermasalah berbahagia. Aman dan selamat. Sehat sejahtera, sadar bijaksana. Semoga semua orang bermasalah dapat meningkatkan kebahagiaan yang sudah dimiliki. Orang bermasalah artinya orang tidak senang dengan kita, atau kita tidak senang dengan dia, atau sering kita ajak bertengkar tapi harus ketemu lagi. Antara pegawai dengan
bos dengan pegawai, kadang-kadang terjadi seperti itu. Kalau tidak punya orang yang bermasalah, tidak perlu. Mungkin orang netral atau sahabat atau keluarga diulang lagi untuk didoakan atau dibuatkan cinta kasih di dalam dada kita. Kalau kita punya musuh, boleh didoakan kalau kita mampu, kuat. Doakan semoga dia bahagia, menjadi orang yang baik. Nah, kalau sudah cukup, perlahan-lahan kembali lagi ke dalam diri kita. Jadi orang netral didoakan sebentar, satu orang. Semoga orang netral berbahagia. Mungkin pedagang sayur di pasar, penjual bensin, atau penyiar televisi. Lalu sahabat kita, 1-2 orang, semoga sahabat saya A berbahagia, B berbahagia. Lalu keluarga dekat yang kita jumpai setiap hari di rumah, mungkin ayah, ibu, suami atau istri, anak-anak, saudara, semoga berbahagia, semoga berbahagia, semoga berbahagia. Lalu di dalam dada kita, untuk diri kita sendiri kembali, semoga saya berbahagia, semoga saya berbahagia. Terus ucapkan secukupnya. Nah, kalau kita lakukan dengan khusyuk, rasa badan menjadi enak karena kita memproduksi banyak energi cinta kasih. Badan lebih mudah sehat, pikiran tenang. Semoga saya berbahagia, semoga saya berbahagia. Lalu dari dalam dada sekarang pancarkan keluar. Bertahap seperti biasa kita latih. Mula-mula untuk seluruh badan kita. Semoga semua hidup berbahagia. Di badan kita ini ada triliunan sel. Triliunan bakteri. Ada mikroba yang bekerja sama membuat badan kita ini berproses menjadi sehat. Berikan cinta kasih kita agar mereka mempunyai frekuensi yang baik, menjaga tubuh ini menjadi sehat. Semoga semua hidup berbahagia. Lalu dari dalam dada kita, pancarkan ke seisi rumah kita. Sadari rumah kita, dalam hati ucapkan semoga semua hidup berbahagia. Silahkan diteruskan setelah rumah kita seperti biasa. Di luar rumah kita
atas ke bawah, kiri kanan, depan belakang, ke bumi ini, sekitar bumi dan ke seluruh alam semesta. Pancarkan dulu cinta kasih kita di arah nomor 12, diam sedikit agak lama. Nanti pikiran kita menjadi sangat tenang, lembut. Nah, setelah itu baru pancarkan cinta kasih kita kepada orang-orang yang ingin kita berikan cinta kasih. Tentu saja keluarga kita, dimanapun mereka berada, kirimkan cinta kasih. Semoga mereka berbahagia. Boleh disertai dengan doa sesuai dengan keyakinan agama masing-masing dalam hati. Setelah ke-12 arah, pikiran tenang. Kalau punya keluarga yang telah meninggal dunia, ingin didoakan, silakan. Menurut agama masing-masing. Sehingga kita berbuat baik. Pikiran tenang, penuh cinta kasih, kesehatan kita miliki. Silakan lakukan sendiri-sendiri beberapa menit. Kalau sudah cukup, Bapak dan Ibu, kalau yang mau meneruskan silakan sesuai dengan keperluannya. Bisa kembali merasakan badan, melakukan penyembuhan-penyembuhan sakit di badan atau reaksi buruk trauma di memori. Yang ingin menutup bersama saya, kembali ke nafas keluar dan masuk. Isi badan kita dengan oksigen yang baik, tenangkan pikiran kita.
Dari dalam dada kita tutup seperti biasa, sadari dengan lembut badan kita. Semoga semua hidup berbahagia. Dari dalam dada untuk seisi rumah kita. Semoga semua hidup berbahagia. Di luar rumah kita, tanah air kita. Semoga semua hidup berbahagia. Meditasi selesai. Sahabat meditasi, baru saja kita bermeditasi bersama-sama di hari Tahun Baru Imlek untuk kawan-kawan yang merayakan, dan juga di suasana beberapa orang yang merayakan Valentine Days, Hari Cinta Kasih. Kita baru saja melakukan meditasi cinta kasih untuk kehidupan sehari-hari, yaitu memberi. Memberi itu bisa berupa uang, bisa berupa pengetahuan, berupa niat baik, energi baik. Sifatnya sangat bagus melepas, tidak mementingkan diri sendiri, sehingga kebahagiaan untuk diri kita, kesehatan untuk diri kita, dan untuk banyak orang lain sangat banyak manfaat. Semoga bermanfaat. Terima kasih sahabat meditasi sudah bergabung bersama-sama. Semoga pikiran harmonisnya makin lembut, dapat digunakan untuk kesehatan, ketenangan, dan kuat untuk menghadapi kehidupan kita sehari-hari. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga semua hidup berbahagia.